Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran ketiga ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ternyata, anak-anak ibu, tumbuhan itu tidak hanya berkembang biak dengan cara generatif. Dia juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Pertama, mari kita lihat nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga, mari kita lihat pohon pisang. Berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Ini tunasnya anak pisang. Nah, dari ketiga contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif ini, bisakah anak-anak simpulkan apa sih sebenarnya perkembangbiakan secara vegetatif itu? Kita lihat. Jadi, tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, kalau sudah, silahkan disimpan dulu jawabannya. Kita lihat, kita cocokkan dengan pengertian perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan ini berasal dari induknya langsung, jadi tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa melalui penyerbukan seperti pada tanaman yang tumbuh secara generatif. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif itu dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Yang pertama secara alami. Pertama tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya itu pada pohon pisang. Ini disebut tunasnya, anak pisang ini. Selain dari pangkal batang, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas juga ada yang tunasnya tumbuh dari bagian pinggir daunnya seperti tanaman cocor bebek. Coba perhatikan tanaman cocor bebek, itu ada di bagian daun-daunnya itu tunas yang muncul. Jadi tanaman cocor bebek dan tanaman pisang ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang dengan tunas. Yang kedua, akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, dan akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Ini contohnya tumbuhan yang berkembang dengan cara akar tinggal. Nanti di sini akan di akarnya ini akan muncul tunas baru yang akan membentuk individu baru. Selanjutnya umbi. Umbi ini dapat berupa umbi batang ataupun umbi lapis. Umbi batang ini merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Contohnya ini kentang, dan juga umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang berdaging. Biasanya dari kuncup-kuncupnya itu tumbuh tunas baru membentuk individu baru. Jadi inilah contoh makhluk hidup yang berkembang biak secara vegetatif melalui umbi. Selanjutnya yaitu geragih. Geragih merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang itu menyentuh tanah, maka ruas tersebut akan tumbuh menjadi
individu baru. Contohnya yaitu tumbuhan stroberi. Seperti gambar ini, tumbuhan stroberi ini tumbuh dari ruas-ruas barunya yang menyentuh tanah. Jadi timbullah individu baru di sini. Yang selanjutnya adalah spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan, seperti tumbuhan paku. Jika anak ibu pernah melihat tumbuhan paku, di bagian belakangnya itu terdapat yang hitam-hitam seperti ini merupakan kotak spora. Jika spora ini jatuh pada tempat yang sesuai atau pada tanah, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Selain tumbuhan paku, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu ada jamur. Selanjutnya vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok. Mencangkok ini dilakukan dengan cara pertama mengupas sebagian kulit cabang, kemudian bagian yang dikupas itu diberi tanah, pupuk, dan air, sampai nanti bagian tersebut tumbuh akar baru. Setelah tumbuh akar baru, maka bagian itu dapat dipotong dan ditanam di media baru atau tanah baru sehingga membentuk tumbuhan baru. Tumbuhan yang dihasilkan dari hasil pencangkokan ini sifatnya sama dengan induknya. Kalau misalnya induknya ini merupakan memiliki buah yang lebat, maka nanti individu atau tumbuhan baru yang ditanam dari hasil pencangkokan ini nanti juga akan memiliki hasil buah yang lebat. Selanjutnya setelah pencangkokan kita lihat ada merunduk. Merunduk ini dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman seperti ini. Contohnya itu bisa dilakukan pada tanaman lavender. Jadi kita rundukkan sebagian dahannya yang panjang. Nanti batangnya yang merunduk itu kita timbun dengan tanah. Batang yang ditimbun dengan tanah ini nanti akan timbul akar baru sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Sifatnya tumbuhan yang baru tumbuh ini akan sama dengan induknya yang kita rundukkan. Yang ketiga itu menempel. Menempel dilakukan dengan cara yaitu dengan cara sepotong kulit pohon bermata tunas kita tempelkan ke kulit pohon tanaman lain. Seperti ini. Ini merupakan tunas dari pohon yang berbeda, kita tempelkan pada pohon lainnya. Hasil dari menempel ini biasanya akan memunculkan tumbuhan yang sifatnya akan lebih baik dari induknya, seperti lebih tahan terhadap hama penyakit, ataupun buahnya lebih lebat. Selanjutnya mengenten. Mengenten ini dilakukan dengan cara menggabungkan bagian bawah suatu tanaman seperti ini dengan bagian atas tanaman lainnya. Jadi bagian bawahnya kita bentuk seperti ini dan bagian atasnya kita sambungkan sampai dia membentuk tumbuhan baru yang nanti biasanya hasil dari mengenten ini tumbuhannya lebih baik dari sifat induknya. Selanjutnya, dari yang sudah kita pelajari ternyata ada banyak sekali cara perkembangbiakan tumbuhan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Pelestarian tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, anak-anak ibu jangan malas untuk merawat tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya, karena itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang ide pokok. Jika anak-anak ibu menemukan suatu bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, maka di masing-masing paragraf itu kita dapat menemukan ide pokoknya. Tentu anak ibu sudah paham juga apa itu ide pokok, karena pada kelas sebelumnya anak-anak ibu juga sudah belajar tentang ide pokok. Tapi kali ini kita akan mengingat kembali untuk yang masih kurang paham ataupun untuk yang sudah paham untuk mengulang-ulang agar lebih paham. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menemukan ide pokok. Yang pertama membaca.
Yang pertama itu membaca isi paragraf dengan saksama. Setelah dibaca dengan saksama, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Karena dalam suatu paragraf itu terdiri dari dua jenis kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini berisi informasi pokok yang ada dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas ini hanya berisi tentang informasi tambahan tentang kalimat utama. Jadi dia menerangkan atau lebih merinci tentang informasi atau gagasan pokok yang ada di kalimat utama. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, maka kita tentukan informasi apa yang ada di kalimat utama. Informasi itulah yang kita namakan dengan ide pokok. Jadi ide pokok itu bukan kalimat utama, tapi ide pokok itu berada pada kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok, pada setiap paragraf dari suatu bacaan, anak-anak ibu dapat menuliskan ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Kenapa dalam bentuk diagram? Karena dengan diagram nanti tampilannya akan lebih menarik dan kita lebih mudah memahami ketika orang lain membaca hasil tulisan kita. Contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram dapat dibuat seperti ini. Di tengahnya dibuat judul teks bacaan atau laporan yang kita cari ide pokoknya. Terus dibuat panah, dibuat lingkaran atau dilingkari ide pokok paragraf pertama. Boleh bentuk lingkaran, bentuknya tidak baku seperti ini, boleh bentuk lingkaran, boleh persegi, boleh elips, terserah anak ibu kreasikan seperti apa bentuknya. Di sini buat ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, dan ide pokok paragraf keempat. Nah, seperti inilah contoh dari penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Mungkin anak-anak ibu nanti akan lebih bisa mengembangkan yang lebih menarik lagi dari ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, cukup sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Jika masih ada nanti yang kurang paham, bisa anak-anak ibu tanyakan langsung kepada ibu. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.